Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama gua Muhammad Wahyu Riyadi. Nah, jadi di video kali ini gua akan nge-review spek singkat dari kamera Fujifilm S3300 yang baru aja gua dapetin kayak gitu. Kemudian habis itu gua akan memberikan apa tuh namanya tutorial ininya apa tuh namanya pengenalan atau tutorial tombol-tombol pada kamera ini. Kemudian untuk review foto dan review hasil video, mungkin di video ini nggak terlalu ini apa tuh namanya nggak terlalu detail, tapi akan gue belikan nanti di akhir videonya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja gitu ya. Nah, jadi si kamera ini gitu ya, kamera Fujifilm S3300 itu merupakan kamera prosumer super zoom yang dirilis pada tahun 2011 teman-teman gitu. Jadi kamera ini tuh bisa dibilang kamera yang sudah lawas kayak gitu. Dia 26 kali optical zoom dengan apa tuh namanya 26 kali optical zoom itu kalau di sini dibilang bahwa itu adalah 4,3 sampai 118. Ekuivalennya itu apa tuh namanya di 35 mm itu 24 sampai 624 mm. Ya bisa dibilang cukup jauh teman-teman untuk zoomnya gitu. Nah, kemudian apa tuh namanya? Kamera ini tuh berkekuatan sensor CCD gitu ya, 14 megapiksel teman-teman gitu ya. Jadi bisa dibilang sudah lumayan cukup. Kemudian dia juga sudah bisa video teman-teman. Lihat, dia udah bisa video gitu ya. Video ya walaupun masih HD tapi sudah cukup teman-teman, ya lumayan lah itu untuk permulaan gitu ya, untuk kita memulai di tahun 2023 ini. Kalau menurut saya sih ya udah cukup sih, cuman untuk buat konten-konten aja sih udah cukup, apalagi konten-konten yang mungkin butuh konten-konten kayak prank gitu, kemudian habis itu konten-konten yang apa tuh namanya yang membutuhkan video-video yang agak jauh gitu ya, ini udah lumayan cukup gitu ya untuk permulaan ya teman-teman. Tapi untuk profesional ya mungkin kurang seperti itu. Oke. Nah, kemudian dia udah juga built-in flash gitu ya. Jadi dia udah built-in flash, jadi bisa pakai flash gitu ya. Cuman ini flashnya agak ini patah gitu ya, jadi ini nggak bisa nutup gitu ya teman-teman gitu. Ya kalau yang itu mah yang normal pasti bisa seperti itu. Nah, kemudian dia juga sudah ada FVF teman-teman gitu ya. FVF, jadi dia bisa ini ya apa tuh namanya melihat layar dari viewfinder ini kayak gitu. Kemudian dia ada ini konektivitasnya ada USB gitu ya, dan ada HDMI gitu. Dan kemudian untuk apa tuh namanya untuk baterainya yang digunakan itu baterai size AA teman-teman. Nah, itu bisa dilihat gitu ya. Nah, ini jadi baterai size AA kayak baterai alkalin, kemudian baterai apa itu namanya ABC kayak gitu. Nah, tapi saran saya itu teman-teman pakai yang bisa dicas. Ini saya pakai dari Smart Tool gitu ya. Biasanya juga saya pakai analog gitu ya. Kalau yang saya rekomendasikan itu analog yang warna hitam gitu ya. Warna putih juga bisa sih, cuman lebih besar kapasitas itunya apa tuh dayanya itu yang warna hitam. Yang ini juga udah bagus sih gitu ya. Bertahan mungkin 30 sampai 45 menitan gitu ya. Kemudian untuk memorinya dia itu pakainya SDHC teman-teman gitu. Nah, itu ya SDHC, SDXC gitu. Itu udah bisa lah seperti itu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya apalagi udah sih paling itu aja ya untuk review apa singkatnya gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke pengenalan tombol-tombolnya seperti itu teman-teman. Oke, ini mari sebelum itu kita nyalakan dulu, dan ini teman-teman seharusnya nutup ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya selalu seperti ini gitu ya. Ini kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk nyalakan itu seperti itu ya teman-teman gitu. Dan biasanya kalau belum apa tuh namanya belum pernah dinyalakan sebelumnya gitu ya, itu dia akan ada tanda ini apa tuh ada setting tanggal dan setting waktu seperti itu. Oke, kita mulai dari yang di atas ini ya. Nah, jadi di bagian atas itu ada tombol ini ya teman-teman, ada tombol on off gitu ya. Jadi ini tombol on off untuk ya mematikan dan menghidupkan kamera gitu ya. Kemudian ada tombol F. Nah, ini tombol F itu fungsinya untuk function gitu ya. Bisa gunakan untuk mengubah ISO, kemudian mengubah ukuran gambar gitu ya, rasio ukuran gambar. Ada yang mungkin L atau M dan kawan-kawan gitu.
Nah, ini sayangnya dia tidak bisa RAW teman-teman, cuman JPEG doang gitu ya. Dan kemudian ini ada ya itu apa tuh namanya, picture stylenya atau efeknya seperti itu gitu ya. Kalau di mode manual kita coba nih, nggak sensitif mode manualnya gitu ya. Nah kalau di mode manual kita coba sama aja seperti itu ternyata ya. Oke. Kemudian di mode di ini apa tuh namanya, yang ini itu adalah ini apa tuh namanya, mode shotnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mau pakai continuous tuh atau mau ngambil final 6, saya juga kurang paham gitu ya. Tapi ini untuk mengambil ininya apa tuh namanya, mau cuman ini aja single shot. Kalau off itu single shot ya. Terus habis itu yang ini saya tahu ini adalah bracketing gitu ya. Jadi kita ngambil 3 gambar dengan exposure yang berbeda-beda seperti itu teman-teman. Kemudian habis itu di sini ada pelacakan ini, pelacakan wajah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin memfoto orang gitu ya, ini deteksi wajah sedikit membantu seperti itu ya. Oke, lumayan membantu lah untuk kamera ini gitu ya. Nah, oke gitu ya teman-teman. Sip. Nah, kemudian di mode sini, di bagian sini. Oh, di bagian sini dulu ya. Nah, di yang tombol ini gitu ya. Ini tombol ini tuh untuk jepret gambar teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman itu sampai bunyi bip gitu ya. Pencet aja sampai bunyi bip gitu. Nah, ini bunyi bip kan, dengar. Nah, gitu habis itu baru di gitu. Pencet lagi, tunggu sampai dia jepret. Nah itu lihat gitu ya tuh. Ini mohon maaf layarnya agak lembab gitu ya, emang penuaan gitu. Nah kemudian selanjutnya di bagian sini tuh lihat, itu tele gitu ya teman-teman. Ini T itu tele, itu untuk zoom in. Jadi kita arahkan ke kanan gitu ya, itu dia untuk zoom in. Terus ke kiri gitu ya, ini lihat ke kiri, set mana sih. Nah itu lihat dia akan zoom out seperti itu. Oke, nah itu dia teman-teman. Nah di bagian yang sini itu dial mode atau dial exposure ya, itu sebutannya gitu ya. Itu dia bisa digunakan untuk mode manual gitu ya, mode aperture prioritas, kemudian ada shutter prioritas, ada P gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sampai panorama ini adalah auto gitu ya, gitu. Kemudian yang mode ini adalah mode video. Kemudian ini C itu custom gitu ya. Jadi kita kalau pengen mungkin buat video gitu ya, kemudian shutternya kita mau ubah-ubah gitu tanpa kita misal 1/60 ISO-nya segini. Nah itu kita nggak perlu setting lagi, kita ke mode C aja seperti itu gitu ya. Itu untuk mode dialnya seperti itu. Nah di bagian sini gitu ya, ini masih bagian di bagian sini itu ada ini. Jadi kalau misal normal itu ya seharusnya ini nutup gitu ya. Kemudian habis itu kita pencet, dia bakalan pop up seperti itu. Nah di bagian sini ini assist, ini lampu assist gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi gelap banget gitu pas malam hari gitu, terus habis itu nggak ada pencahayaan, nah ini dia otomatis bakalan memberikan itu lampu gitu ya, untuk memfokuskan si kamera gitu ya. Jadi ya walaupun tahun 2011 gitu, tapi dia udah lumayan canggih sih gitu. Untuk ya kamera ini udah lumayan cakep gitu ya. Kemudian selanjutnya di bagian sini ya tuh teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi dia itu menggunakan lensa Fujinon gitu ya. Kemudian 26 kali zoom gitu, yang tadi saya bilang dia itu 24 sampai 624 mm dengan bukaan 3.1 sampai 5.9 seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di bagian sini ada audionya gitu ya. Jadi suara yang dikeluarkan akan keluar dari sini. Nah, kemudian kita ke bagian belakang, teman-teman. Nah, di bagian belakang itu ada FVF gitu ya. Di FVF ini teman-teman bisa ngelihat tuh, lihat. Kurang jelas ya. Cuman itu emang itu kita harus dekatkan. Jadi itu saya kurang fokus ini perekaman saya jadi nggak fokus gitu ya, karena nggak bisa ngelihat, tapi kalau ke mata bisa sih. Oke, aman gitu ya. Nah terus kemudian selanjutnya
kita pencet lagi sekali untuk membuat layarnya ke sini gitu ya teman-teman. Nah kemudian di bagian sini kalau kita pakai mode M gitu ya, nah itu untuk mengubah shutter gitu ya, atau mau mengubah ini ya, picture seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di ini kita ituin, kemudian di sini ada mode menu gitu. Teman-teman bisa lihat mode menunya seperti ini gitu ya. Lihat. Nah, itu nggak akan saya jelaskan secara detail, ini saya perlihatkan saja. Itu bisa dilihat gitu ya. Nah, kemudian ini adalah shortcutnya gitu ya. Teman-teman bisa cek, ini ada mode makro dia gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan mode makro gitu. Kemudian habis itu di sini ada ini apa tuh namanya, saya juga kurang paham ini untuk apa ini. Kemudian ada flash gitu ya, ini kalau misalnya kita ituin, cuman ternyata dia tidak bisa gitu ya, saya juga kurang paham. Kemudian di sini ada timer gitu ya. Nah di sini ada display, teman-teman bisa cek mau pakai yang displaynya tanpa display atau yang ya ada displaynya gitu ya, ada informasinya gitu. Oke, kemudian di bagian sini ada itunya apa tuh namanya, ini beberapa contoh hasil tuh, lihat teman-teman. Nanti saya akan berikan contoh hasilnya gitu ya, nggak detail, cuman saya akan berikan aja gitu. Mungkin di video selanjutnya saya akan detail, mungkin dari ISO 64, kemudian habis itu videonya dan kawan-kawan gitu ya. Ini nanti akan saya berikan hasil foto dan hasil videonya aja tanpa saya jelaskan seperti itu. Oke, mungkin itu. Kemudian selanjutnya di bagian sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada konektivitasnya, ada USB gitu ya, kemudian ada HDMI gitu ya. Nah ini saya kemarin sudah coba gitu ya, jadi dia bisa langsung transfer ke HP dengan OTG seperti itu. Nanti akan saya itu apa tuh namanya, berikan video yang lainnya juga gitu ya. Oke, di video selanjutnya. Kemudian ya di bagian bawah tadi sudah kita ituin ya teman-teman, ini kita matikan dulu. Oke, jadi di bagian bawah yaitu tadi tempat baterai gitu ya, size AA gitu ya. Kemudian ini ada ininya memori gitu ya, tempat memori gitu ya ini. Kemudian selanjutnya ini tempat tripod. Mungkin itu aja sih teman-teman gitu ya. Nah, jadi abis ini saya akan berikan contoh hasil foto dan hasil video dari kamera ini. Oke, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil foto dan video tanpa edit Fujifilm S3300.